dia pertama kali jadi menteri langsung bilang ISG 36.000. 36.000 ya. Gimana gue nggak cinta? Sebenarnya Sofia yang akan bersenang saya pikir ya IHSG akan cenderung naik terus. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memprediksi, indeks harga saham gabungan IHSG bisa menembus level 9.000. Kalau mau stock market yang sehat itu harus market dalam. Jadi kalau orang mau jual barang tuh nggak ubah sampai harus haki berapa tik gitu kan. Orang mau beli barang juga nggak usah HK berapa tik. Gue tanyain company yang fundamental bagus banyak, murah, whatever. Lu kalau nggak ada yang sadar itu murah, siapa yang beli? Ya. Nggak ada beli berarti nggak ada beli. Nggak ada beli harga gimana naik? Itu parameternya ya. Iya. Artinya kalau Ini saham gue hari ini merah aja kok tenang. tenang ya. Tenang ya. Walaupun ya harus gimana TP gitu kan. Halo Sobat Investor, jumpa lagi dengan saya Mas Sirom, pemimpin redaksi IDX Channel dalam podcast kesayangan kita The Fundamentals. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, praktisi pasar modal yang telah lama berkecimpung di bursa saham tentunya, Ibu Kartika Sutandi atau yang lebih beken dengan nama panggilan Cik Coe. Selamat datang di podcast The Fundamentals, Cik. Thank you Pak. Hari ini Senin 27 Oktober 2025. Market sesi pertama sudah closing. Tadi terkejut gitu karena market turunnya dalam sekali. Ada apa nih, Cik? Ada berita kayak MSCI bakal ganti methodological ngitung free float untuk Indonesia only. Jadi cuma negara kita doang yang disorot. Itu katanya dia lagi cari feedback dari market. Feedback ditunggu sampai Desember akhir tahun ini. Kalaupun jadi ada diimplementasikan tuh Mei 2026. Jadi sebenarnya nggak sekarang. Tapi orang udah panik duluan. Panik duluan ya, Ya. takut ada rebalancing gitu kan? Ya, jadi ada dua metode yang dia propose. Either way nggak enak. Either way Indonesia punya weight di cut. Yang pertama mendingan, yang kedua cutnya lebih banyak lagi. Jadi ya kalau aku boleh minta ya partisipan harus feedbacknya nggak mau gitu kan. Kan dia minta feedback nih. Yeah. Ya kita kasih feedback aja. Dia kayak ada feedback yang kayak corporate owner itu nggak boleh dihitung free float. Kita kan banyak banget PT-PT. Iya. Terus kalau free float berarti mesti individual gitu. Maksudnya main saham itu di Indonesia tuh nggak kayak di Amerika gitu. Semua warga negara main saham kita Masih sedikit RTN sekali. berapa juta Iya, dari populasi. betul. Iya, masih kecil. Iya kan, nggak sampai 10% population, nggak sampai lah 10% population kita, populasi itu udah 90 juta. 10% kan 20 jutaan lebih. Ya, belum nyampe. Belum nyampe Belum kan? nyampe. Kalau belum nyampe, lu kebayang nggak sih kalau dihitung free float itu cuma individual. 10% free float, apakah itu berarti 10% populasi harus main saham? Nggak bisa dong, Ya. iya kan? Ya. Ya itu mati aja gitu. Kalau masalahnya PT nggak boleh, semua harus Iya. pakai nama free float. Iya. Ya individual populasi kita yang main saham berapa? Masih sedikit. Nggak bisa gitu. Jadi ya itu harusnya orang-orang partisi ngomong. Ya nggak bisa gitu lah. Karena kita memang nggak, jumlahnya nggak segitu kalau dianggap individual doang ya. Belum bisa dibandingkan dengan capital market di negara-negara maju kan. Iya, Belum kita bisa. marketnya nggak deep kan, Ah, belum deep. belum, iya. Kita punya transaksi per day aja berapa? Ya, Biasa 15-16 T. Kecuali 20 pagi T. ini nih. Ya. 17 Kalau panik T. langsung naik. Iya. Ya kan panik, COVID. Nah COVID juga panik kan naik. On Iya, normal days kan 15, 20. Udah bagus banget. Malah justru sebetulnya fenomena kayak hari ini ya, market ada berita Volatility. langsung market turun dalam banget. Sebetulnya ada isu tentang kedalaman pasar nih, Ci. Iya. Menurut Cik Coe kira-kira ini urgent untuk segera kita Perlu lakukan ya sih. pendalaman kalau pasar nih. Perlu sih. Soalnya kalau mau stock market yang sehat itu harus market dalam. Jadi kalau orang mau jual barang tuh nggak ngubah sampai harus haki berapa tik gitu kan. Orang mau beli barang juga nggak harus HK berapa tik. Jadi kan volatilitas bisa di-reduce. Kalau volatilitas di-reduce itu risk perception-nya turun. Karena volatility itu itu equal to risk. Ya kalau risk-nya turun, player-nya lebih suka kan reducing risk, right? Nah kalau untuk dalemin pasar nggak bisa gampang itu. We need to invite more player.
Ya. And then regulasi kayak FCA yang membuat pasar kering itu harus di remove beneran. Iya, iya. I mean I don't mind FCA untuk saham-saham gocap. Iya. Karena gocap tuh mungkin gak ada bidnya. Jadi harus dibuka FCA supaya bisa dibid di harga 1, di harga 2 gitu sebenarnya. Tapi kalau mau gampang sebenarnya saham buka aja paling rendah 1, gak usah pakai FCA gitu kan. Kalau mau beneran loh ya, harga paling rendah 1 kan gak usah pakai FCA. Iya. Tapi bid overnya kelihatan. Tapi kalau memang mau maksa pakai FCA nih, ya udah gocap aja. Tapi saham di atas gocap ngapain lo perlu FCA? Nggak perlu lah. Iya, iya. Bid over ada kok. Berarti sebetulnya malah dalam tanda kutip agak mengganggu terkait dengan pendalaman market Aku ya. tanya semua saham yang masuk FCA likuiditasnya menurun apa menaik? Turun pasti. Pasti turun. Iya. Ya ngapain nanti kita kan mau mendalamkan likuiditas, meningkatkan likuiditas. Nah ini regulasi yang bisa bikin likuiditas turun ya baik gitu kan, harusnya di remove kan. Ya kan kalau kita mau punya tick liquidity loh. Ya, ya. Yang kedua mungkin juga di dalam negeri juga investor-investor institusi juga perlu kita dorong lagi untuk lebih banyak Benar. masuk ya. Kayak sejak unit link nggak ada kan insurance basically contribution ke sahamnya mengecil. Sebenarnya harusnya bukan unit linknya yang dilarang jual, ya kan. Tapi kalau jual unit link mesti di-explain bisa rugi gitu. Iya, iya. Main saham itu bisa rugi, main saham itu nggak selalu cuan. Ini yang nggak mudah sih memang, karena market kita orang kita itu kan itu bisa nabung. Kebiasaannya deposito Gitu. Jadi pokoknya itu nggak hilang gitu. Tapi kalau investasi kan memang ada risiko itu. Meskipun ada potensi juga naik juga. Kita gitu. nih Pak terima duit nasabah juga selalu bilang lo jangan lihat cuma return kita ciamik gitu kan. Lo mesti ngerti kita bisa rugi juga. Nah ini nih, iya. Jadi kita selalu ngomong, kalau aku mau terima nasabah, aku ngomong gini, selalu saya ngomong gini, lo titip duit di tempat gua nih, jadi klien Jarvis ya, kalau uang itu sampai 0 nih, lo hapus HP gua dari HP lu nggak, lo blok gua nggak? Kalau lo blok HP gua, lo nggak usah nitip duit ke gua deh, gua nggak butuh duit lu juga, mending temenan lah. Iya. Ya kan, daripada lu, kalau gua ngerugiin lu hapus and blok HP gua, gak usah nitip ke gua. Oh, itu disampaikan pas awal? Dari awal semua boleh tanya, cek semua klien Jarvis. Itu kata pembukaan gue. Semua klien pasti tanya return lu berapa. Aku bilang, lu jangan ngomong return dulu. Gue tanya dulu. Kalau duit yang lu terima ke gue terus gue rugiin lu blok HP gue nggak usah. Dari awal ada disclaimer-nya. Gue disclaimer dulu. Soalnya gue nggak mungkin 100% cuan juga kan. Iya kan. Yeah. Jadi gue ya juga mikir, ini kan semua yang nitip kan teman. Daripada kok hilang prinsip. Ya kan, gara-gara duit. Toh konsep fee kita setahun berapa sih? Iya. Iya kan? Cuma gara-gara itu kok hilang teman ya buat apa? Jadi masih berharga teman lah ya daripada duit ya? Kalau aku tuh teman lebih berharga lah. Ya kan, terus saat lagi aku mesti tanya juga, besok tanya kita kedua. Lo kalau duit ini hilang, keluarga lo miskin nggak? Anak lo bisa sekolah nggak? Nanti tahu-tahu gara-gara duit lo titipin gue, terus gue hilangin duit lo. Anak sekolah lo gak usah sekolah gitu kan. Oh, itu gak usah. Gak usah nanti gue juga. Iya. Anak lo gak sekolah, gue nyekolahin lagi. Jadi jangan nitip ke gue. Jadi kalau mau nitip ke gue, satu, uangnya mesti dingin. Lo harus lebih kaya jauh daripada duit yang lo titipin ke gue. Ya kan? Kan kalau duit ini nol, anak lo masih bisa sekolah. Hidup lo gak berubah. Kalau gue sukses cuma tambah kaya aja, ngerti gak? Itu that kind of client gue baru mau terima. Tapi kalau kliennya yang kayak pas-pasan all in duit kasih gue justru nggak mau. Gue takut. Iya. Ci Cuek kan udah lama ya berkecimpung di pasar saham dari tahun 96 kalau yang saya tahu kan udah hampir berapa 30 tahun gitu. Dari fase-fase itu apa yang paling berkesan di Cici? Sebelum tahun 2000 itu asing yang mendominasi. Apapun yang asing beli itu bisa kayak zaman dulu nggak ada arah ya, limitnya kan tinggi banget tuh, bisa naiknya gila-gilaan. Pokoknya asing dominasi lah. Jadi fundamental matters. 2000 ke atas itu local institusi itu mulai berkembang karena ada unit link, BPJS mulai masuk ke saham. Jadi asing itu ada lawannya. Kadang asing jual, BPJS beli, terutama saham-saham blue chip ya. Kadang BPJS yang jualan, asing yang beli. Jadi itu seru actually. Itu fundamental can work karena institusinya gede. Kita dulu 75% institution ya. Itu could be asing, could be lokal. 25% itu retail. Sejak COVID berubah. Kalau kayak gue sekarang nih, retail 58%,
asing plus institusinya 342. Mungkin 50-50 on certain saham asingnya lebih gede. Jadi kalau saham-saham Big Bang itu asingnya lebih gede. Di luar Big Bang mungkin institution lokal lebih gede. Karena asing kan nggak masuk yang kecil-kecil kan. Tapi retailnya 58%. Jadi dengan perubahan komposisi player di market, saham yang bergerak juga berubah. Kayak tadi kita pagi-pagi ini kan Senin pagi jantung, ya, ya kan, Iya. kena saham konglonya merah. Konglo terus mereka main retail kan. Insti kan dikit, nggak banyak. Asingnya cuma yang masuk MSCI, yang di luar MSCI kan nggak, asing nggak main juga. Iya. Jadi yang panik itu retailnya nih. Tapi retail yang panik itu cukup untuk mendorong sahamnya minusnya dalam menyeret indeks. Iya. Ya kan? Ya mau kalau dibilang kok gitu ya, kenapa retail nggak lihat fundamental? Lah fundamental susah weh. Lu ngajarin orang fundamental, lu pikir 1 hari 2 hari bisa. Terus itu keep changing kan. And then you have to keep updating. Kalau beneran fundamental bener nih, lu bisa bikin model, financial model of each company. Terus untuk bikin financial model yang paling penting bukan historical. Historical kan data keluar. Proyeksi. Proyeksi. Yeah. Untuk bikin proyeksi lu mesti ketemu manajemen. Nggak bisa ketemu sekali. Mesti ketemunya berkali-kali kan, setiap 3 bulan mesti update. Ya kan, rajin. Nah, emang manajemen mau diketemuin retail segitu banyak. Ya mereka kadang-kadang masuk Zoom-nya kita ngomong-ngomong, tapi kan nggak bisa lu ketemu anytime gitu loh, update. Yang bisa ketemu kan institutional. Ada IR ketemu, IR-nya bisa akomodasi pertanyaan kita, dijawab. Nah kalau ditanya 1 juta umat gitu, jawabnya juga kemeng weh. Jadi ngajarin retail fundamental tuh PR banget. Bukan nggak bisa, retailnya juga harus belajar sendiri. Harus mau mencari data sendiri, harus cari, maksudnya harus lapar. Tapi kalau enggak kan susah ya. Gue di Sochi ajarin main saham, gue bingung. How to teach you guys ngajarin main saham. I can only give you the outlook, tapi gue nggak bisa ngajarin how to play saham kan. Soalnya keep changing, keep updating. Gue aja masih harus ngikutin terus. Like today, MSCI keluar kayak gitu. Something new kan. We also pelajarin kan. Tadi kita terhambat sedikit di podcastnya, belajarin dulu. Gak molor tadi podcastnya. Molor. Iya. Ci, menarik tadi soal analisa ya kan. Ada yang analisa fanatik, analisa fundamental. Ada yang teknikal. Bahkan sekarang belakangan banyak sekali metode-metode baru untuk beli saham, jual beli saham gitu. Kalau menurut kalau gue ini orang open minded, anything yang bisa ngasih lu cuan, doing. Kan setiap orang tuh punya beda-beda. Gue tuh gak bisa teknikal. Belajar ratusan kali, kalau baca cat tuh bisa kayak mental block. Pokoknya gak bisa. Ya kan? Susah buat gue to read volume and stuff. Buat semua orang lain mungkin gampang banget teknikal. Gila ini kayak basic banget. Lu gak bisa-bisa. Ya tapi emang gak bisa. Dan gue juga bukan gak pingin bisa. Gue udah baca berkali-kali lupa terus. MA 200 apalah lupa terus. Jadi ya udahlah. Mungkin otak udah bolot juga, jadi biarlah gue belajar yang lain aja. Let yang canggih-canggih technical survive with their own technical kan. As long as they survive, this method is good. Yang penting kan lucuan, ya kan. Ada yang analisa flow, itu gue pakai, itu yang gue pakai. Ya kalau memang kita survive pakai itu ya nggak apa-apa. Ada yang value, kalau yang value survive pakai value ya nggak apa-apa. Suka-suka orang kan ada 1000 jalan menuju Roma. Lu nggak usah satu vehicle. Kalau gua nih, lu boleh kombinasi whatever you like, pokoknya selama lu cuan ya, it work for you. Ngapain kita harus ngeblok-ngeblokin diri sendiri gitu loh. Dia bilang, kan gua nih CFA ya, jadi gua fundamental apa sih yang gua nggak tahu? Ya kalau CFA pastilah. Gua tahu gitu kan. Ya, it work before, it work for me before gitu. Tapi ya sejak COVID, geser gitu. Jujur aja. Geser. Tapi tetap lihatin kan. Tetap itu is a comfort zone. Kalau fundamental work and there is flow coming in, kita convictionnya 2 kali lipat. Oh, pede. Tapi orientasi like the comfort zone. Gitu. Ya. Tadi menarik. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail sih tentang flow tadi. Oke. Gimana caranya untuk screening saham? Paling gampang kita lihat tuh, yang kita ngomongin MSCI ini deh, yang hari ini heboh. Kalau ada saham masuk MSCI berarti ada demand. Asing demand dari passive fund. Demand itu kan
bid kan. Mau ini kan offer kan dari siapa kan pertanyaannya kan. Biasanya offer itu kan yang punya barang. Yang punya barang paling penting kan owner. Karena Indonesia kan owner majority. Jadi yang either owner atau fund yang udah front run di depan. Makanya semua orang tuh rajin ngitung ini masuk MSCI apa enggak. Jadi mereka mau front run MSCI inclusion. Dengan metode whatever lalu hitung lah. Sebenarnya MSCI kan kuat transparan. Ya kan. Jadi mereka bisa front run itu terus waktu ini ada demand ya lu jemput aja demandnya kan. Tapi apakah saham MSCI selalu naik? Tergantung pas rebalancing kalau offernya gede, demandnya cuma segini ya tetap turun. Tapi kalau nggak ada offer nih, kayak kemarin BRMS masuk ke indeks gold, itu kan flow-nya 1T kira-kira, ya kan? Tapi kan nggak ada offernya. Jadi bidnya langsung makan atas mentok kan waktu itu kan. Brandnya BRMS break 600 lebih kan, 700 malah waktu itu kalau nggak salah. Jadi ngelihatin posisi demand-nya ya kayak apa ya? Ya karena perjalanan 30 tahun itu gue sadar ujung-ujungnya semua aset kelas itu demand and supply. Saham juga demand and supply. Good fundamental, ya kan? Karena gue tanyain company yang fundamental bagus banyak. Murah, whatever. Lu kalau nggak ada yang sadar itu murah, siapa yang beli? Ya. Nggak ada beli berarti nggak ada bid. Nggak ada bid harga gimana naik? Iya kan? Harus ada orang yang sadar itu murah. Nah sekarang questionnya yang beli siapa? Ya kan? Lu keluar-keluar nih, murah terus lu ke fund. Lu ke fund ke kita nih. Duh, gue tau murah sih, tapi gue nggak bisa masuk. Company-nya kecil. Satu hari cuma trading 10 M. Gue mau masuk berapa? Fund gue tuh nggak gede loh. Fund gue tuh kecil loh. Ya kan? Kita kan hampir 2T. Kalau gue mau beli 10% weight dari fund tuh 200 M loh. Kalau company lu cuma satu hari trading cuma 5 M gitu. Gue belinya berapa hari? Harganya HK berapa harga? Itu kalau beli. Kalau jual, gue mesti haki berapa harga? Jadi kadang tuh ya ada company yang small and beautiful we cannot buy. Fund cannot buy karena kecil ya? Too small. It's too small. Nah, jadi ya itu limitation kita. Retail bisa beli, tapi question lagi. Retail beli murah kan? Yang appreciate harga naik siapa? Fund nggak bisa beli. Kita nggak beli, asing pasti nggak beli. Berarti sesama retail dong. Jadi ini keluar murah. Lu percaya nggak? Lu percaya lu beli. Terus lu keluar gila murah banget. Orang resultnya bagus, orang lain percaya beli. Jadi retail ngepom-pom diri sendiri gitu kan. Ya kan lu beli kan sesama retail nih. Kemarin ada yang bilang, wah retail sekarang bisa cuan. Bisa karena playernya 58% kan retail nih. Jadi lu udah gak lawan fund lagi, lu lawan diri sendiri. Lu lawan sesama retail. Senjatanya podo kan. Nah ilmu silat lu lebih tinggi dikit udah juara gitu kan. Karena kita gak main. Dan yang ini kan yang dimainin kan saham-saham retail. Cik, mungkin saran untuk kalau saya investor retail nih, ngikutin fund-fund gede atau seperti apa? Berat, jujur fund gede itu kita belum tentu outperform retail loh, kita ngomong dulu. Karena kita nggak bisa beli saham yang eksotik ini. Eksotik. Kita nggak bisa beli kan, takut nggak bisa keluar, takut liquidity nggak ada. Jadi kalau cuman duit lu dikit ya misalnya, duit lu dikit, ya lu main saham eksotik nggak apa kan lu keluar masuk gampang. Lu main 1 M deh, keluar masuk kan gampang. Ya kan? Jadi ya jangan ngikutin kita karena kita justru nggak bisa ngikutin lu. Yang eksotik nggak bisa beli. Ya kan? Ngikutin fund juga lu pasti telat. Jadi mendingan ada dua perception. Yang ikutin fund lu masuk beli reksadana aja. Terus lu porsi yang lu comfortable with, lu main saham yang ini yang retail main sendiri lah. Gak usah ikut fund. Apa tadi? Eksotik. Eksotik. Bahasanya saham-saham eksotik. Saham-saham eksotik ya kan. Biasanya Ci, kalau masuk tadi seperti itu, kalau keluar gimana? Nah itu, justru itu. Kalau market lu nggak liquid, saham lu nggak liquid, lu mau keluar 20 M misalnya. Terus lu lihat bidnya, keringnya. Gue kalau keluar mesti guyur 5 harga kan. Lu dari cuan nggak cuan weh. Iya. ARB terus. ARB terus gitu kan. Iya. Jadi makanya buat kita tuh penting banget likuiditas. Kita aja yang kecil mikir gitu, apalagi asing yang gede-gede. Pasti likuiditas kan. Jadi lu mau asing masuk bursa Indonesia, iya lu mesti kita liquid dong.
Iya kan, tradingnya masih kenceng. India lu bilang berapa? 800 sehari. Bukan India, Hong Kong. Hong Kong 800. 600-an ya, 600 T India ya. juga gede kok. Ah. Ya kita 20, 5%. Iya, masih kecil ya. Kecil banget. Ngapain mereka main di tempat kita? Hmm. Nggak rame gitu loh. Sana rame. Hmm. Lu masuk restoran juga cari yang rame kan? Kalau menurut si Cuai, untuk pasar modal yang sehat, seperti apa sebetulnya komposisinya? Sebenarnya I don't mind retail 50%, berapa persen nggak apa-apa. Amerika juga sekarang retail gede. Yang penting rame. Yang penting tuh rame. Rame itu cuma bisa ya, satu, semua orang harus make money. Kenapa Amerika ngetop banget pasar modalnya? Semua beli Nvidia dari mak-mak rumahan sampai fund, semuanya make money. Gak ada yang ngomong Nvidia PI-nya berapa dulu, PI-nya Nvidia berapa ratusan kan. Sahamnya naik terus. Ya kan, banyak kan company yang maksudnya nggak usah lu judging based on PE, nggak usah judging based on PBV gitu kan. Padahal dulu fundamental nih CF ini. Nvidia gimana nggak fundamental? Iya. As long as company-nya revenue-nya deliver, profitnya naik, ya kan. Mungkin sekarang 500 kali PE si Nvidia, apa berapa sekarang mungkin tinggal 30. Dulu mungkin ratusan. Tapi kan dia growth-nya gila kan. And the product tuh ada gitu loh. Bukan produk yang nggak ada. Tadi kan penting sekali untuk meningkatkan likuiditas gitu. Nomor satu menurut gua. Caranya apa yang bisa dilakukan oleh regulator atau pemerintah? Lo harus let more player to come in ya. Jadi kayak unit link itu nggak boleh di stop misalnya. Boleh tapi ya lu mesti disclaimer kayak gue tadi disclaimer gitu kan. Bisa rugi gitu kan. Mesti ngomong yang benar, jangan cuma jual manisnya doang. Jangan untungnya doang yang disampaikan. Iya, bisa rugi. Harus di-educate itu agen-agen insuran yang jualan insuran kan jual kecap kan sukanya kan yang cakep-cakepnya doang. Habis itu begitu ngeklaim ternyata klausanya panjang kan. Iya. Ini nggak boleh. Harus dari awal di-educate. Jadi orang tuh beli ini tuh pede dan tahu resiko. Kalau lu nggak pede jangan beli gitu kan. Terus ya BPJS, pension fund itu porsi equity dinaikin. Soalnya kalau ada yang jualan mereka doang punya longer horizon untuk nampung gitu loh. Kita ngomong barang-barang bagus ya. Terus ya itu kalau mereka masukin banyak duit di sini kan otomatis duit beredar di sahamnya kan banyak kan. Tambah ya. Pasti tambah gendut, tambah rame kan volume. Terus ya retail tuh harus cuan. Retail kalau nggak cuan kan kapok. Nggak main lagi. Modalnya habis. Jadi retail tuh harus cuan. Setiap kali saham naik lu semprit gitu kan. Turun nggak semprit. Yang turun harusnya disemprit dong. Kenapa lu saat turun banyak? Kalau di Amerika turun disemprit. Berarti ada something dong. Contoh nih, dada deh yang lagi heboh. Kok nggak disemprit orangnya dada? Panggil dong. Kasih penjelasan. Kok bisa saham lu turun kayak gini? Kok tadinya naik banyak? Kenapa? Ini intinya law enforcement ya. Law enforcement itu penting gitu untuk menjadikan retail tidak kapok di pasar saham. Iya, gitu. untung rugi biasa ya. Untung rugi biasa. Tapi kalau fraud itu kan mesti diselidiki. Iya. Iya kan. Terus saham yang masuk bursa harus yang berkualitas. Ya kan. Jadi sekarang kan emiten kita udah hampir 1000 tuh, Ci. Nggak penting numbernya. Jumlahnya dari 1000 nggak penting. Dari 1000 itu yang bonafit piro. Yang nggak bonafit yang habis IPO terus delisting itu piro. Habis IPO terima duit IPO kok lu bisa ARB berjilid tuh caranya piye coba? Iya. Duit fresh masuk ke company loh. Kalau lu tahu within 1 year gone. IPO yang bokang tahu itu langsung jangan masuk lah. Itu nggak layak masuk gitu loh. Jadi kualitas emiten juga harus diperhatikan sejak awal. Dari ya? awal. Dari awal. Sortir dari awal. Ibarat ini arena kan. Pemainnya itu ada yang berpengetahuan, ada yang nggak berpengetahuan, ada yang ahli, ada yang cuma yang pas-pasan. Terus mereka bertarung memilih saham emiten. Untuk of course semua orang mau jadi kaya, orang mau cuan toh. Ada emiten busuk bisa busuk masuk ke dalam. Terus rugi. Kapok. Ya kapok. Jadi paling enggak nih yang bisa dibantu oleh regulator paling enggak ya. Kita nggak bisa tahu orang rugi apa cuan, karena itu kadang beli pucuk sendiri FOMO terus turun terus dia cut loss kan rugi juga. Dan kita nggak bisa tahu orang mencetnya kapan. Tapi paling nggak kita kasih emiten itu yang bonafit gitu loh. Jangan yang terima duit IPO terus hilang gitu kan 1 tahun itu kan fraud.
Jadi paling enggak emitennya Bonafit. Jadi kalau lu salah beli pun, itu salah beli itu bukan karena ada emiten float masuk gitu. Iya. Iya kan? Iya. Jadi tadi dari sisi regulator, dari sisi investor gitu. Tadi kan ada jangan FOMO dong, apalagi? Nggak bisa sih. Investor itu FOMO-ness gitu. Itu kita nggak bisa ngajarin. Itu kan karakter setiap orang, ada jutaan orang. Lu mau ngajarin gimana? Iya. Jangan FOMO, tapi tetap ada yang FOMO. Itu human nature. Makanya kita tuh susah atur yang belasan juta orang ini. Tapi emiten cuma 1.000 kan. Kita bisa sortir yang mau masuk ke bursa. Kita nggak bisa aturin jutaan. Dan jutaan ini setiap tahun mungkin nambah. How to teach them. Ya memang harus kapok. Kadang-kadang harus kena rugi, cut loss gitu. Kapok belajar, tambah pinter. Kan ada uang sekolah kan. Tapi paling nggak, what we can do to help them is to make sure that company yang masuk ini Bonafit. Iya kan. Jangan dapat company yang habis IPO setahun terus delisting gitu kan. ARB. Cik, kemarin Pak Menku sempat bilang IHSG bisa loh ke 36.000. Bisa aja. Kalau bisa aja. Kan dia bilang 10 tahun. Iya, 10 tahun. Bisa lah. Bisa. 10 tahun kan? 10 tahun. Bisa. Tergantung regulasinya. Kalau memang BPJS boleh beli, ya kan? Terus pension fund boleh beli, dan unit link naik digalak boleh jualan lagi insurance. Terus misalnya kayak semua company wajib punya pension fund untuk karyawan yang porsinya 25% ke atas harus di equity, ya bisa aja. Yang penting duitnya masuk banyakin aja kan. Intinya mendorong lebih banyak pemain besar masuk ke capital market ya. Itu mau sehat kan, pemain besar bisa gede juga. Ya. Iya kan. Jadi harus balance antara retail, fund, and asing. Asing mau masuk ke kita lebih berat lah. Karena dia lihatnya makro. Indonesia harus growth gitu kan. Kita weightnya di MSCI mesti di atas 3%, 4% gitu baru matters. Tapi kita bisa membuat domestik kita jadi motornya dulu. Masuk, bikin liquid, jadi sama asingnya ngecas masuk gitu kan. Iya. Kemarin kan sempat juga Danantara kan. Kalau itu bisa, kami akan investasi di saham gitu kan. Aku sih seneng banget. Pokoknya anybody yang bisa masuk ke saham, I'm happy. More liquid is better. Buat kita better, buat pemain asing untuk masuk better, buat semua orang better. Tapi of course kualitas. Nah emiten. Itu juga emiten banyakin, duitnya sama. Berarti liquidity per saham kan turun. Iya kan? Iya kalau duitnya sama ya. Jadi kan mendingan apa? Emiten gak usah banyak-banyak, duitnya dibanyakin. Ya idealnya emitennya nambah banyak, likuiditasnya juga banyak. Tapi nggak mungkin. Semua emiten yang rungkat ini, yang IPO busuk rungkat, itu banyak orang nyangkut berarti duitnya mati. Iya nggak? Semua emiten yang rungkat yang nyangkutin orang, yang IPO ya, itu duitnya mati kan. Akan gue lihat kalau IPO itu harusnya kayak masa observasi. Kan pemilik lama nggak boleh jual 8 bulan nih. Itu peraturan kan lock kan. 8 bulan nggak boleh turun loh. Enak kayak gitu ya. Jadi orang nggak berani IPO sembarangan. Lu terima duit, masa 8 bulan saham lu turun? Ya kecuali force majeure, pabrik kebakaran gitu kan. Atau bencana. Atau bencana alam kena gempa geblok gitu kan. Tapi logikanya itu loh, lu terima duit fresh 8 bulan masuk udah rungkat. Iya kan? Mana mungkin lu waktu terima duit bikin forecast 3 tahun ke depan. 1 tahun ke depan deh, gak usah ngomong 3 tahun deh. Masa 8 bulan rungkat? Oke, Cik. Kan gak mungkin itu. Iya, menarik. Saya ingin tanggapan Cik Joe tentang langkah-langkah Menkyu nih. Kemarin kan dalam tanda kutip diapresiasi market banget ya. I think I'm the first person yang bilang gue cinta dia. Waktu itu orang masih kata-kata ini kayak, wah Bu Sri Mulyani turun sedih lah, apa berlinang-linang. Banyak influencer kayak, wah mau Bu Sri Mulyani turun berlinang air mata. Gue doang yang kayak, enggak, gue suka ini. Dia pertama kali jadi menteri langsung bilang ISG 36.000. 36.000 ya. Gimana gue gak Jadi cinta. pertama cinta nih sama Pak Purbaya. I'm the first one who declare that I love him. Apa aja yang menurut Cicu yang berani? Dan dia tuh praktisi. Ya. Dan dia orang saham. Of course gue kan bias kan. Gue penting orang saham daripada orang bond. Karena gue orang saham. Gue bias. Tapi maksudnya at least tuh dia yang gue pernah ngomong di podcast. Yang satu tuh stability. Yang ini mau growth. Bu Sri Mulyani kan mau stability. Dia kan mau growth. Buat orang saham kita mau growth. Seneng growth ya.
the whole country juga maunya growth. Lu kalau stagnan tuh kan gue udah kasih ilustrasi, lu kayak diinfus pakai ventilator, lu hidup enggak, mati enggak, stabil. Iya enggak? Tapi di growth itu kan kayak lu dikasih listrik lu sudah koma nih, jedet gitu kan. Either lu survive atau mati gitu kan. Tapi at least ada chance of survive. Iya. That chance yang kita mau, the hope that we can grow. Itu yang kita mau. Dan dia tuh berani, dia kan so far kayak mau, ya gue nggak tahu eksekusi nanti gimana ya, tapi at least illegal rokok mau diberantas. Ya. Itu kan duit bisa masuk negara tuh. 40-50 T dapat loh. Ya kalau lu udah terima 40-50 T dari illegal rokok, bisa nggak lu ngurangin pajak, misalnya PPN balikin ke 10%. Lebih bagus kalau bisa 9. Tadi mau 8, tapi kayak nggak bisa kalau 8. 10 lah, balikin kayak dulu 10, 9 lah. Ya kan? Itu aja udah, rakyat itu udah terbantu banyak. Uangnya di kantong lebih banyak. Terus tadi dia bikin hotline yang pajak itu yang 16.000 komen. Iya. In one day apa 1 hour gue sampai ngakak. Ya itu kan ada terobosan lah. Iya. Masa terus ya nggak tahu dia ada pecat-pecat orang segerombol kan di tukang pajak Yang juga pajak, kan. ya. Ya ada terobosan. Terus dia suka sidak. Iya. Ini kayak Pak Jokowi belusukan tapi versi finance gitu kan. Iya. Ya gue suka yang gini, paling nggak proaktif gitu loh. Do something, make it different, langsung duit masuk ke bank gitu kan. Iya, yang 200 triliun. Ya. Jadi dia increase M2 kan, tinggal velocity of money sekarang untuk GDP growth. Iya. Semoga berhasil. Semoga berhasil, gue sih mendoain dia sukses. Gue sih, wow dia, mungkin orang mereka gila nih, menterinya unusual. Justru kita saat ini perlu terobosan. Ini gue udah ngomong 2 tahun. We need terobosan. Waktu itu gue gak ngerti terobosannya apa. Ya kan. Ya ternyata dengan Menq baru mungkin terobosan. Dulu gue gak tahu kayak. Kan kayak aduh. Waktu itu tahun berapa ya ngomongnya. 2023 akhir. 2024 awal kalau gak salah gue ngomong itu. Siapa yang ngomong? Aing ngomong di interview sama Kontan. We need terobosan. Kalau nggak mati nih kita kayak drifting down. Berarti baru terrealisasi 2025. Iya akhir. Gue udah ngomong. Tapi 2024. bagi orang equity, growth itu lebih menarik kan dibanding stabilitas ya pasti. Of course stabilitas tuh kesayangan orang bond. Ya. Stabil, kupon lu kebayar, ye. Kita nggak mau, kita mau IPS growth. Tapi kalau kita naik fundamental tuh PEG kan, bawahnya kan. Lu tahu kan PEG? Ya. Ya udah. Jadi kan G-nya apa? Growth. Growth. Kan? Iya. PEG ya. PE per growth kan, hitungnya kan. Ya, we need the growth. To justify high PE kan. Iya. PEG sekarang lebih banyak dilihat kan Melan. Dari dulu saya dilihat sih. Cuma G-nya saking nggak muncul-muncul aja. Tahun-tahun G-nya negatif, oh shit tambah harga sahamnya turun. Iya. Kalau sampai akhir tahun nih, Ci, kira-kira gimana market? Hari ini aja copi. Ya masih copi lah mungkin. Biasa ya banyak uncertainty masih menurut gue. Nah, sampai ini kan tahun copi MSCI nih. Ya. Terus ya gue nggak tahu nanti Trump ngomong apa lagi. Kemarin Trump udah damai nih sama Cina kan. Iya. Tapi kan perdamaian mereka kan nggak pernah tahan lama. In the historically, jadi selama jadi presiden, gue rasa banyak uncertainty globally. Ya Indonesia juga banyak uncertainty. Kan ganti Pak Prabowo setahun ya. Jadi masih ganti-gantikan policy yang lama kayak misalnya CPO ditertibkan. Habis itu kan mining ditertibkan. Tambang. Ya kan. Nggak tahu apalagi nanti ditertibkan. Tapi kayak setiap penertiban tuh pasti copi. Iya. Pasti ada yang orang terdampak kan. Ya kayak kemarin PIK 2 dicabut PSN tiba-tiba gitu kan. ya. Nah, Pani turun. kita juga lagi penertiban nih. Yeah. Ya kan pajak pun ditertipin gitu kan sekarang kan. Every penertiban ya kaget. Iya. 2026 lebih stabil harusnya ya. Soalnya apa yang dilakuin setahun ini kan kayak fondasi for the next 4 years Indonesia only ya. Terus kita kan harusnya kayak tahun ini proyek pemerintah paling penting kan makan siang gratis. Harusnya kalau sesuai target tahun ini semua dapurnya selesai. This dapur will create demand for next year. Jadi next year kalau orang tanya gue tahun apa? Tahunnya consumer.
Consumer ya. Karena yang the biggest program kita ini kan makan siang gratis, budgetnya gede banget kan. Itu will stimulate demand for food, domestic demand mostly, which I like. Gue paling benci uang keluar. Ya domestic demand yang entah itu ayam, entah itu beras, entah itu apa yang dimakan kan, budget negara kan. Ya ini harusnya consumer good benefit. Kalau di korupsinya banyak ya benefitnya sedikit gitu aja. Kalau nggak ada korupsi ya benefitnya lebih banyak. Tapi at least katanya dapurnya mau selesai semua by the end of this year, 70.000 dapur gitu kan. Ya hitung aja satu hari ngasih makan orang berapa. Jadi ada demand. Ya udah, ada job. Dapur itu hire orang temen kok, dan satu nggak, pokoknya out of job, dia pabriknya tutup atau gimana. Now the only source of income dia jadi kerja di dapur itu. Oh, bikin. No. Oh. Dia nggak bikin, dia malah bekerja. Dia hire kerja di dapur. Oh. Ya dia UMR level lah, tapi dia bilang thank God gue dapat kerjaan di dapur. Ini makan siang gratis. Jadi ya buat dia income lah. Terus gue cuma mikir kalau temen gue kan umurnya gocap gitu kan. Gocap kan gak ada yang mau hire lah. Pak, semua siapa mau hire umur 50-an kan. Yang muda aja banyak yang gak ada kerjaan. Jadi the fact that orang-orang kayak gini nih yang masih produktif tapi udah mungkin nggak bisa di-hire. Karena ya ketuaan lah. Ya, ketuaan gitu. Lah ngomong kasarnya. Itu dapat this job kan good juga. Iya. Pokoknya asal this program di execute well, korupsinya tolong jangan banyak-banyak. Kalau perlu nol lah. Kalau perlu nol lah, ini penting banget buat negara kan. Ya banyak orang bisa kebantu juga. MBK ya. Jangan dijelek-jelekin nih MBK. Iya. Jadi MBK akan meng-create demand sehingga consumer sektor akan naik ya. Ya, oke. Oke, Ci. Di podcast ini kita ada game sedikit sih. Saya tanya pertanyaan singkat. Nanti enggak. Pilih salah satu. Blue chip atau second liner? Second liner. Rapat pagi singkat atau sore? Enggak pernah rapat. Grup chat. Kita grup chat. Gue bingung ini jawab lagi pagi singkat. Grup chat lebih efisien. Iya. Jarang ya dengan tim jarang meeting offline tuh jarang. Kita 24 hours grup chat. Tapi jarang ketemu offline. Kan kita 4 orang shareholder ya. Yang satu kan ngurusin makro, jadi dia suka ikut conference di luar-luar sana. Terus, tapi dia hidupnya kayak kalong, jadi kalau malam lihat US market, pagi udah tewas gitu kan. Jadi dia nggak pernah lihat saham Indonesia dong? Hampir, nggak. Saham Indonesia kita yang liatin bertiga. Jadi dia lebih ke makro, kasih kita feedback. Terus yang pagi kan tewas nih. Yang pagi yang liatin fundamental, kasih ke grup chat. Ini yang harus dibeli, terus dia tinggal jawab ikut apa nggak ikut gitu. Untuk portofolio. Nonton TV atau YouTube? Nggak nonton dua-duanya. Terusnya nggak YouTube? Waduh. Oke, YouTube nggak nonton, tapi nontonnya IC, Chinese drama. Itu mikrodrama itu. Seneng ya? Historical drama yang pakai baju silat ya. Iya. My favorite all the time. Seneng. Kalau iya, gue nggak suka yang modern, saya suka yang histori. Yang bajunya silat, square sinar. Tapi yang Cina aja. Yang lain kan banyak juga. Korea nggak suka. Korea nggak? Cina ya? Saya suka yang Chinese. Nggak ngerti bahasa Korea, aneh banget. Gitu. Terus kalau di dubbing tambah lucu lagi gitu. Iya. Kalau nanti menghabiskan masa tua, pilih di desa atau di kota? Pantai. Oh. Aku mau Bali. Oh, seneng pantai. Kalau LT harusnya aku maunya Bali. Tapi kalau amit-amit sakit terpaksa di Singapura. Sampai medikalnya bagus. Ini sekarang kita juga Bali juga udah bagus loh sekarang. Ya makanya kita lihat ya. Kalau tanya gue suka Bali. I like pantai. Ini pantai ya? Saya orang pantai. Orang pantai. Wah, di Jakarta di mana yang pantainya keren? Makanya di Jakarta saya di lapangan padel. Terus dari aku sering di lapangan padel. Tiap hari main padel. Sehari berapa kali? Sehari sekali. Seminggu 5 kali. Intuisi atau logika? Logik. Logik ya.
Harus ngeliatin data baru ambil keputusan. Iya. Intuition ada tuh kayak misalnya kayak market crash gitu, bisa ada intuisi 1-2 hari kayak udah nggak enak gitu kan. Mungkin harus kurangin. Apalagi udah berapa? Iya, hampir 30 karena tahun kan udah lihat market, jadi biasa udah ada intuition. Iya. Tapi to make a big decision harus ada data. Harus logic. Things yang nggak logical, nggak masuk akal, nggak bisa terima gue. Iya. Superman atau super team? Super team. Nggak bisa hidup sendiri. Harus semua tim itu harus contribute. Harus ada value yang di bring it. Jadi kita tuh jarang hire orang. Masing-masing bawa value ya. Kita timnya tuh nggak pernah nambah. Jadi ya itu tapi within the team tuh harus ada sinergi. Kayak misalnya tadi yang bilang, satu jago makro, satu jago fundamental, satu ngeliatin flow, satu ngeliatin technical analysis gitu kan. Terus kita punya 2 RA yang bantu ngumpulin data. Yang kalau pergi ke mining, ya jangan gue yang pergi, ya udah tua. Lu aja yang pergi, masih muda, cowok lagi sana. Lu mau pergi ke mining sana, lihat batu bara, lihat CPO sana. Lu pergi. Gue udah pernah lihat zaman 30 tahun yang lalu. Ya kan? Yang itu gue nggak, ya makanya satu tim harus contribute. Karena nggak bisa kerja sendiri kan. Lu Superman buat apa? You cannot work alone, you have to work as team. Jadi I want a super team. Tenis atau paddle? Tenis dulu. Tapi tenis lapangannya jadi kan tambah tua, tambah kok kayak jauh ya. Padahal kayak lebih pendek ke net. Tenis kayak capek. Lapangannya jauh banget ke net. Iya. Cuma kalau paddle kan nggak mati-mati kan? Justru itu serunya. Masa Gimana seru? cara matiin orang itu? Saya seminggu 5 kali main paddle. Iya, itu cara Malah pas matiin. weekdays malah Gimana ya? cara matiin cepat? Pas weekdays ya malahan ya? Big days. Kalau weekend malah nggak main? Enggak, Sabtu main, Minggu main. Sabtu, Minggu. Minggu tuh optional, Sabtu Iya. kita kan enggak, grup kita ada Selasa, Sabtu tuh wajib. Salsa. Senin kan aku coaching. Terus Jumat coaching. Minggu tuh kadang main, kadang enggak. Terus Kamis itu main, Rabu kadang main, kadang enggak. Itu gengnya itu aja? Enggak sih. Atau kadang ketemu sama- Selasa, Sabtu geng itu, yang lain gue melacur. Ikut geng orang lain. Oh, tanding sama siapa gitu? Gue sembarang lihat di klub, pokoknya masuk-masuk aja. Kan belum lama ya tren paddle. Rabu main pagi, berarti yang nggak main itu Jumat sama Minggu optional, yang lain main. Kan belum lama kalau paddle kan. Dulu sebelumnya apa? Tenis. Oh, tenis. Ya, karena capek, karena paddle. Enggak sih, tenis itu either you are good or you not. Kan prosesnya lebih lama. Kalau paddle tuh bisa kayak lu gini ya, misalnya kayak tenis tuh ya, kalau orang tenis tuh dari kecil pasti jadinya bagus. Karena udah muscle memory semua udah ada. Ya. Ya kan? Tapi kalau padel itu lu dilempar dari bulu tangkis aja bisa bagus. Lu main pingpong di padel aja bisa bagus. Temen gue main bagus banget, tau nggak, dia baseball atlet. Bagusnya tingkat dewa. Lu apa tenis? Bukan, gue baseball. Hah? Oh, dari baseball ke padel bagus banget. Squash apalagi. Ya udah biasa, mirip kan. Tapi squash belum tentu menang sama tenis juga. Pukulan tenis kan sadis-sadis. Kencang ya. Tapi smash tenis nggak menang sama badminton. Jadi it's like, tapi spin gak ada yang ngalahin si pingpong. Ya, beda-beda kan memang. Jadi kayak semua even main volley aja bisa jago. Pemain volley nasional di padelnya jago. Pemain basket nasional di padel jago. Sepak bola aja main padel, ya kan? Terlalu mudah kali padel ini, semuanya Bukan. bisa. To start mungkin gampang. To be good susah. Karena lu lawannya kan macam-macam nih. Ya kan, gue kan orang tenis. Gue mati di smash orang badminton. Kenceng ya? Sama main nettingnya depan net. Oh badminton, iya. Oh my God. Iya. Bisa banget. Bisa banget. Kalau aku badminton. Ya bisa banget. Iya. Netting depan net, smash. Iya. Ya kan? Nggak ada langkah-langkah badminton tuh gila banget kan? Iya. Lebih lincah lah. Ya, kita pukulan, which is di padel sering out. Lapangannya pendek. Oh iya. Kan kita bisa pukul nih tenis nih. Iya. Sampai ujung sini itu masuk. Di Iya. padel udah kena keluar. kaca. Iya. Jadi kalau tenis biasa harus reduce power. Selalu gurunya bilang, reduce your power, reduce your power, reduce your power. Lu pakai coach ya? Ya kalau enggak nggak bisa-bisa. Bayar coachnya lebih mahal dibanding bayar mainnya. Iya. Benar. Ci, satu pesan untuk investor retail anak muda. Anak muda itu suka nggak lihat risk. Tipenya all in when Lambo gitu kan.
Jadi kan mau cepat kaya kan. Jadi kalau mau main saham tuh pertama kali mesti mikir risk dulu, jangan mikir upset. Risk ya. Risk, soalnya risk itu lu bisa terima nggak? Gini, ada orang ya lihat kiri kanan, gila gue cuan nih karena gue margin, terus dia all in margin. Ya kan, orang ini mungkin margin mama papanya kaya. Kalau dia kenapa papanya sesuntik duit gitu kan. Ya kan, ya mesti lihat risiko. Orang tuh bisa terima risiko beda-beda. Ada yang bilang, Ci lu masuk berapa? Lu jangan tanya gue masuk berapa. Misalnya gue hilang duit itu gue gak apa-apa gitu loh. Lu hilang duit itu matters gak buat lu. Makanya gue juga tanya, orang masuk kerja Jarvis kan gue selalu ngomong risiko dulu. Yeah. Jadi menurut gue paling penting you have to understand the risk. Kalau lu ngerti resiko, lu gak mungkin ada blaming game. Lu gak mungkin nyalin siapa-siapa. At the end of the day yang mencet buy and sell kan tangan lu. Kita sendiri ya. Iya nggak, tapi kan suka influencer A ngomong B. Gue ngikutin dia, gue rungkap gitu. Ya lu mencetnya piye waktu itu. Ya makanya harus tahu resiko. Kalau lu nggak bisa take that risk, terus kayak lu nih beli saham nih, kepikiran pagi siang malam turun 5% aja udah kayak panik gitu kan. 10% kayak gemeter. Berarti uang yang lu masukin kegedean buat lu. The money kan harus uang dingin kan. Kita semua tahu harus uang dingin secara teori. Tapi gitu masuk nih duit nih, misalnya masukin berapa juta deh. Itu terus lu gemeter gak bisa tidur gitu kan. Semalam kepikiran, oh my god I lost money. Itu berarti that money is too big for you to handle. Itu parameternya ya? Iya. Artinya kalau... Nih saham gue hari ini merah aja gue tenang. Tenang ya? Tenang ya? Walaupun ya harus gimana TP gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Itu rugi gue nggak miskin. Jadi mesti pahami dulu resiko. Jadi seberapa besar kita kuat nanggung resikonya kan. Iya. Lu stres, depresi, gila, bunuh diri buat apa? Banyak kan orang kripto katanya banyak mati bunuh diri. Because you cannot take the risk, lu leverage 10 kali. Lu leverage 40 kali. Yeah. You cannot take that risk gitu loh. Terus jadi gila gitu kan, jadi bunuh diri gitu kan. Kalau menurut Cicu, gue udah lihat berapa kali crash. Iya. Jadi udah dari yang shock sampai udah biasa. Berapa kali gue lihat nggak ada beat di sebelah kiri, kosong. Berapa kali trading halt gue udah lihat. Waktu huru hara 98 kiri tuh nggak ada beat, weh. Kosong. Covid dulu kiri juga nggak ada beat, kosong. 2008 kiri nggak ada beat. Ya kan selama masih ada beat masih oke gitu kan. Nggak ada beat, nggak ada beat ini kan zaman sekarang namanya ARB gitu kan. Tapi kita tahu ARB kan kadang buka kadang enggak ya. Berapa hari pasti ini berbulan-bulan nggak ada beat. Waktu huru hara. Yeah. Indonesia udah kayak pariah waktu itu. Iya kan. Intinya berarti kita itu bisa tenang, ketika market turun juga tenang, itu harus seperti itu ya. Kan makanya semua orang tahu teorinya orang saham itu uang dingin kan. Dingin. Itu semua orang ngomong. Iya. Tapi prakteknya uang dingin apa enggak? Iya benar. Terus, oh gue dingin tapi waktu turun shit gemeter keringat gitu kan. Semalam gak bisa tidur, rambut putih keluar. Itu nggak dingin lah. Iya. Itu duit panas. Iya. Oke. Jadi mesti tahu resiko berapa yang bisa ambil. Soalnya menurutku ya kalau orang panik itu decision making-nya biasa ngawur. Karena bilang harus lebih logik kan. But when you panic, your logic doesn't work. Jadi mesti calm, tenang. Makanya yang paling bagus itu apa? Diving. Karena olahraga diving itu, lu dalam air harus tenang. Kalau lu panik, itu udara ngisepnya tambah banyak, ngos-ngosan, terus lu harus direscue masalah. Jadi habis dulu oksigen lu. Ya. Jadi untuk berlatih investor saham, diving. Olahraga yang paling pas. Lu jebur laut, tenang dengan ombak depan mata lu, hiu depan lu itu tenang, top. Lu gue diver lu. Iya. Pokoknya kalau lu bisa lihat hiu depan mata lu nggak panik, nah apa sih artinya ARB? Ya benar juga tadi. Iya kan, hiu gede depan lu 6 meter gitu. Keputusan yang diambil saat panik justru berbahaya ya kan? Selalu. Karena nggak ini. Anything, yang panik kita pasti ngawur. Selalu, in every case. Gue juga berapa kali pernah panik lah ya dulu. Setiap kali gue do something yang gue panik pasti salah. Pasti salah. Iya. Jual at the bottom gitu kan. Terakhir, satu kata tentang pasar saham Indonesia. Kurang liquid. Ini concernnya dari tadi nih, concernnya tentang likuiditas. Siap. Kurang dalam likuiditinya. Iya.
Demikian tadi pemirsa The Fundamentals, bincang saya dengan Cik Joai. Banyak sekali insight yang kita dapatkan. Yang pasti satu poin tadi, kita sebagai investor mesti paham risikonya gitu. Baru kemudian kita memutuskan untuk melakukan transaksi di saham gitu. Demikian, terima kasih. Saya Mas Rom undur diri.